Pertumbuhan komunis di Uni Soviet sangat dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx. Masyarakat komunis yang dicetuskan Marx merupakan masyarakat di mana tidak ada kelas sosial, di mana manusia dibebaskan dari ketertarikan pada milik pribadi, dan di mana tidak ada eksploitasi, penindasan, serta paksaan. Akan tetapi, cara yang dianggap benar untuk mencapai masyarakat yang bebas dari paksaan itu perlu melalui paksaan dan kekerasan, yaitu dengan perebutan kekuasaan oleh kaum buruh dari tangan kaum kapitalis. Hal ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh Marx, "Force in the midwife of every old society begin with a new one," yang mana kekerasan adalah transisi setiap masyarakat lama yang akan melahirkan masyarakat baru. Pemikiran Karl Marx inilah yang ditafsirkan oleh para pemimpin Uni Soviet pada abad ke-20. Asumsi dasar ajaran Karl Marx dan demokrasi Marxisme-Leninisme. Asumsi dasar ajaran Karl Marx yang dijelaskan dalam poin-poin tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan sosial politik tersebut oleh perubahan dalam bisnis ekonomi. Marx berpendapat bahwa perubahan dalam struktur ekonomi suatu masyarakat menjadi pendorong utama perubahan sosial dan politik. Basis ekonomi termasuk hubungan produksi dan kepemilikan memainkan peran kunci dalam membentuk struktur masyarakat. Tidak ada kelas sosial. Marx memimpin masyarakat tanpa adanya perbedaan kelas, di mana semua individu memiliki hak dan kepentingan yang sama. Konsep ini menandakan cita-cita untuk mencapai kesetaraan ekonomi di antara semua anggota masyarakat. 3. Tidak mengenal hak milik individu. Marx menolak ide hak milik pribadi atas alat produksi karena ia melihatnya sebagai sumber ketidaksetaraan dan eksploitasi. Dalam visinya, alat produksi harus dimiliki secara kolektif oleh masyarakat. 4. Revolusi sebagai sarana mencapai masyarakat bebas. Marx berpendapat bahwa untuk mencapai masyarakat yang bebas dan tanpa kelas diperlukan revolusi oleh kaum buruh untuk merebut kekuasaan dari tangan kaum kapitalis atau borjuis. Proses ini mungkin melibatkan paksaan dan kekerasan. 5. Kebangkitan kaum buruh. Marx meyakini bahwa kaum buruh akan bangkit secara alami sebagai respon terhadap kondisi eksploitasi kapitalis. Mereka akan menyadari posisi sosial dan ekonomi mereka dan berujung untuk mengubahnya. 6. Kematian kapitalis dan pergantian oleh komunis. Marx meramalkan bahwa sistem kapitalis atau borjuis akan mengalami kegagalan internal dan akhirnya akan mati. Dia meyakini bahwa sistem ini akan digantikan oleh komunisme. 7. Komunisme dapat diselenggarakan di seluruh dunia. Marx menginginkan penyebaran sistem komunisme ke seluruh dunia, di mana semua negara akan mengadopsi prinsip-prinsip kesetaraan dan kepemilikan bersama. Asumsi dasar pemikiran Karl Marx membentuk dasar nilai-nilai komunisme yang pada gilirannya mempengaruhi pemikiran dan praktik gerakan komunis. Beberapa nilai komunisme yang berkembang dari asumsi-asumsi Marx tersebut adalah: yang pertama, gagasan monoisme; yang kedua, penggunaan kekerasan sebagai alat pencapaian komunisme; yang ketiga, peran negara dalam pencapaian komunisme; sistem satu partai. Marx dan pengikutnya menganut sistem satu partai sebagai sarana untuk mencapai komunisme. Ini mengacu pada fakta bahwa kekuasaan politik harus dipegang oleh partai komunis yang mewakili kepentingan proletariat. Yang keempat, kepemilikan bersama dan penolakan hak milik pribadi. Yang kelima, visi kesetaraan dan solidaritas. Pembentukan sistem komunis di Uni Soviet. Uni Soviet adalah sebuah gabungan atau federasi negara-negara yang memiliki paham sosialis komunis yang berdiri dari tahun 1922. Federasi tersebut bernama Republik Sosialis Soviet atau RSS. Awalnya, federasi RSS ini hanya terdiri atas 4 negara saja, yaitu Rusia, Transkaukasia, Ukraina, dan Belorusian. Berawal dari 4 negara, kemudian Uni Soviet berkembang menjadi 15 negara pada tahun 1956 yang terdiri dari Armenia, Azerbaijan, Bielorusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Lithuania, Moldavia, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Uni Soviet ini menganut sistem politik satu partai, yakni Partai Komunis, hingga tahun 90. Meskipun sebenarnya Uni Soviet adalah suatu kesatuan politik dari beberapa negara Republik Soviet, tetapi ternyata sistem pemerintahannya sangat terpusat dan menerapkan sistem ekonomi terencana. Pembentukan sistem komunis di Uni Soviet melibatkan serangkaian peristiwa penting yang mencangkup 3 tahap transisi yang telah disebutkan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, berakhirnya masa Tsar di Rusia. Yang kedua, pemerintahan sementara Rusia. Yang ketiga, revolusi Oktober. Pembentukan Uni Soviet mengubah Rusia dari monarki menjadi negara sosialis komunis dengan partai komunis, dulunya Partai Bolshevik, sebagai pemimpin utama. Ini adalah langkah awal menuju pembentukan sistem komunis yang menjadi model bagi negara-negara komunis di masa depan. Juga ada perubahan sistem politik Uni Soviet. 1. Lenin tahun 1917 sampai 1924.
Ajaran komunis Lenin juga dikenal dengan Marxisme-Leninisme yang menyatakan bahwa sistem ekonomi harus berdasarkan prinsip ekonomi distribusi menurut kebutuhan. Menurut Karl Marx, negara dianggap sebagai suatu alat pemaksa yang akhirnya akan melenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis karena tidak ada lagi yang ditindas. Mengenai lenyapnya negara, Lenin menambahkan bahwa negara akan lenyap jika masyarakat menerima prinsip bahwa from each according to his ability, to each according to his needs. Setiap orang bekerja menurut kesanggupannya dan setiap orang menerima menurut kebutuhannya. Kedua ada Stalin tahun 1924 sampai 1953. Pada masa Stalin, Undang-Undang Dasar tahun 1918 diganti dengan Undang-Undang Dasar tahun 1936 yang menandakan tercapainya sosialisme dan berakhirnya tahap pertama dari revolusi. Untuk melenyapkan negara dan mengubahnya menjadi komunis, Stalin merumuskan dua syarat utama, yaitu syarat internal dan eksternal. Syarat internal menurut Stalin tidak jauh berbeda dengan syarat yang dikemukakan oleh Marx dan Lenin, yaitu setiap ekonomi harus berdasarkan pada prinsip distribusi menurut kebutuhan. Sedangkan untuk syarat eksternal, yaitu pengepungan oleh negara kapitalis, harus berakhir, maka dengan begitu komunisme akan menang di seluruh dunia. Lalu yang ketiga ada Khrushchev pada tahun 1963 sampai 1964. Khrushchev mencetuskan beberapa gagasan yang secara fundamental menyimpang dari ajaran asli Marx dan kebijaksanaan Stalin. Pertama, ia mengemukakan bahwa perang dapat dihindarkan dan bukan lagi tak terelakkan. Kedua, membuka kemungkinan untuk hidup berdampingan dengan negara-negara yang berlainan sistem sosialnya. Gagasan Khrushchev ini dikenal oleh tokoh komunis lain sebagai neo-revisionisme. Keempat, ada Brezhnev tahun 1964 sampai 1982. Brezhnev bisa memberikan toleransi pada beberapa revisi ajaran Marxisme-Leninisme untuk tujuan pragmatis, tetapi ia tidak melepaskan kontrol politik pada kehidupan masyarakat. Karena toleransinya yang besar terhadap perkembangan politik dan militer menjadikan kurang stabilnya ekonomi pada masa Brezhnev. Hal ini ditujukan dengan keadaan perbaikan yang stabil terhadap industri, sementara sektor pertanian tetap tertinggal dan korupsi merajalela. Meskipun permasalahan ekonomi bisa diatasi pada tahun 1970-an, pada kepemimpinannya, Uni Soviet mengalami stagnasi. Usia rata-rata pemimpin di tingkat elit tertinggi semakin uzur dan semangat revolusioner semakin memudar. 1984 dan Konstantin Chernenko tahun 1984 sampai 1985. Brezhnev meninggal pada 1982 dan digantikan oleh Yuri Andropov, yang kemudian digantikan lagi oleh Konstantin Chernenko. Perkembangan yang terjadi di dalam negeri ditandai dengan mulai lunturnya tatanan ekonomi dan politik. Pada masa kepemimpinan keduanya, kondisi ekonomi, politik maupun militer tidak beranjak dari kondisi kepemimpinan sebelumnya. 6. Ada Mikhail Gorbachev tahun 1985 sampai 1991. Gorbachev membuat perubahan signifikan di bidang ekonomi dan politik yang dikenal sebagai perestroika dan glasnost. Perestroika adalah kebijakan restrukturisasi sosial dan ekonomi yang ditunjukkan untuk memajukan Uni Soviet. Sedangkan glasnost adalah kebijakan untuk membuka akses publik kepada informasi dan menghapus sensor yang selama ini diberlakukan negara. Kebijakan Gorbachev lainnya adalah menggeser orientasi kebijakan luar negeri Uni Soviet ke arah yang lebih independen pada keruntuhan Uni Soviet dan munculnya pergolakan nasionalisasi. Pada 19 Agustus 1991 terjadi kudeta oleh kelompok konservatif, yaitu militer dan Komisi Keamanan Negara di bawah pimpinan Wakil Presiden Gennady Yanayev. Akan tetapi, usaha perebutan kekuasaan ini dapat digagalkan Boris Yeltsin, pemimpin kelompok radikal yang nantinya akan terpilih sebagai Presiden Rusia pertama di Desember 1991. Itu munculnya pergolakan nasionalisasi juga menimbulkan keterpurukan ekonomi yang semakin menjadi dan kelompok militer mulai terpecah-pecah dan negara-negara bagian semakin banyak yang menuntut kemerdekaan. Kemudian pada 24 Agustus 1991, Gorbachev mengundurkan diri sebagai Sekjen PKUS dan sekaligus mengeluarkan dekret pembubaran PKUS. PKUS itu sendiri adalah Partai Komunis Uni Soviet, sehingga negara berada dalam vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Akibatnya, semua kegiatan Partai Komunis Uni Soviet dibekukan. Melihat adanya vacuum of power tersebut, Boris Yeltsin berusaha untuk mengambil kekuasaan, tapi berjalan buruk dan mencapai kegagalan. Akhirnya, pada 8 Desember 1991, Uni Soviet secara resmi dibubarkan, kemudian negara-negara bekas Uni Soviet mengikat diri dalam organisasi Commonwealth of Independent States atau CIS di bawah pimpinan Rusia. Faktor penyebab keruntuhan Uni Soviet diantaranya: 1. Sistem Marxisme-Komunisme ternyata tidak memiliki kontrol efektif terhadap bidang politik dan ekonomi. Yang kedua, Marxisme-Komunisme tidak memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan.
Yang ketiga, perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi telah memberi peluang kepada negara-negara bagian untuk melepaskan diri dari Uni Soviet. Kemudian, sistem ekonomi pasar telah mengundang masuknya liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan komunisme. Yang terakhir, ada kaum buruh merupakan andalan Marxisme komunisme yang ternyata lebih memihak kapitalisme yang memberikan kebebasan untuk memiliki sesuatu daripada komunis yang tidak mengakui hak individu. Pemikiran Karl Marx membawa pengaruh besar bagi peradaban politik, khususnya di Uni Soviet. Berbagai penafsiran dan kritik terhadap pemikiran Karl Marx diaplikasikan oleh para pemimpin Uni Soviet, mulai dari Lenin hingga Gorbachev. Semua pemimpin tersebut berpatok pada pemikiran Karl Marx dalam menjalankan pemerintah yang disesuaikan dengan gaya pemikiran masing-masing. Perbedaan kebijakan para pemimpin tersebut dalam memimpin komunis di Uni Soviet menempuh berbagai kesulitan dan proses panjang. Namun, pada akhirnya Uni Soviet pun mencapai kegagalan dan pecah menjadi negara-negara kecil. Meskipun begitu, beberapa negara seperti Cina, Kuba, Vietnam, dan Korea Utara masih tetap menggunakan identitas komunis sebagai landasan kebijakan negaranya. Hal ini dikarenakan bahwa penerapan komunis di negara tersebut tidak sama dengan negara Uni Soviet maupun negara Eropa Timur yang menganut komunis, yang mana terdapat modernisasi komunis yang dikembangkan oleh negara-negara tersebut. Modernisasi tersebut dapat dilihat dari reformasi kebijakan ekonomi yang makin lama semakin mengadopsi jalan perekonomian kapitalis sebagai yang diterapkan oleh Cina sekarang.